Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, sejak ditemukan tewas pada 8 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan, masih diselimuti teka-teki. Setelah lebih dari 2 pekan berlalu, satu persatu fakta baru mulai bermunculan. Seperti korban yang terekam berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri hingga keberadaan ponsel korban yang tak diketahui. Tapi saudara, temuan fakta-fakta ini apakah bisa membuat perkembangan kasus menjadi terang benderang atau justru menimbulkan tanda tanya baru? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Arya Daru di tanggal 7 Juli, tepatnya 10 jam sebelum ia ditemukan tewas terlakban? Saudara, Mall Grand Indonesia, gedung Kementerian Luar Negeri dan Indekos di Gondang Dia menjadi sorotan utama untuk menelusuri jejak pergerakan sang diplomat muda sebelum kematiannya. Kita coba ulas kronologinya, saudara, di mana pada Senin 7 Juli lalu, setelah pulang kerja sore hari, Arya Daru mengunjungi Mall Grand Indonesia untuk memberi pakaian. Di sini Arya masih sempat berkomunikasi dengan sang istri saat mengantre taksi sekitar sebelum pukul 9 malam. Melalui rekaman CCTV, Arya Daru diketahui kembali ke kantor Kemlu sekitar pukul 9 malam usai berbelanja di mall. Kalau berdasarkan peta, jarak dari Grand Indonesia ke kantor Kemlu hanya sekitar 5,5 km atau bisa ditempuh sekitar 15 menit menggunakan kendaraan roda 4 jika situasi lalu lintas lancar. Dan saudara, inilah rekaman CCTV di rooftop Kementerian Luar Negeri pada 7 Juli. Dan yang kami lingkari merah ini adalah diduga sebagai Arya Daru, di mana dia terekam CCTV naik ke rooftop lantai 12 gedung Kemenlu sekitar pukul 21.43 waktu Indonesia Barat melewati tangga darurat. Arya diperkirakan berada di rooftop Kemlu selama 1 jam 26 menit, yakni dari pukul 21.43 hingga pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Kalau kita perhatikan dari CCTV, saudara, tak ada aktivitas berarti yang dilakukan Arya selama di rooftop. Polisi bilang saat ke rooftop, Arya masih terlihat membawa ransel dan kantong belanja. Namun saat turun meninggalkan rooftop, Arya tak terlihat lagi membawa ransel dan kantong belanja. Dan saudara, setelah 1 jam lebih di rooftop Kemenlu, Arya Daru diduga pulang ke indekosnya di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Kalau dari peta terlihat jarak dari kantor menuju Kemenlu menuju ke indekos Arya hanya sekitar 2,6 km atau bisa ditempuh selama 15 menit hingga 30 menit perjalanan tergantung situasi lalu lintas. Artinya, saudara, kalau Arya Daru terekam berada di rooftop Kemenlu hingga pukul 23.09, diperkirakan dia sudah berada di indekosnya sekitar pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, inilah rekaman CCTV yang menunjukkan saat Arya Daru sudah tiba di indekosnya pada pukul 23.23 malam. Kalau kita telisik lagi, saudara, dari waktu terakhirnya Arya Daru terekam CCTV berada di rooftop Kemenlu hingga tiba di indekos, hanya berselang kurang dari 15 menit saja, yakni pukul 23.09 hingga pukul 23.23 waktu Indonesia Barat. Arya tiba di indekos tanpa membawa tas maupun kantong belanjaan. Dan saudara, tak berselang lama sekitar pukul 23.24 waktu Indonesia Barat masih mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian saat tiba di indekos. Arya Daru keluar dari kamarnya menenteng kantong plastik hitam dan diduga saudara hendak membuang sampah. Dari rekaman CCTV, Arya terlihat kembali lagi masuk ke kamarnya sekitar pukul 23.26 waktu Indonesia Barat. Ini artinya proses membuang sampah tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 menit saja.
Dan saudara, kronologis ini juga mengungkap bahwa komunikasi Daru dengan sang istri usai berbelanja di Mall Grand Indonesia sekira pukul 9 malam 7 Juli lalu menjadi komunikasi terakhir keduanya. Saat itu Daru bilang kepada sang istri sedang menunggu taksi untuk pulang ke Indekos. Selang 1 jam kemudian, sang istri kembali menghubungi Arya Daru untuk menanyakan apakah ia sudah sampai Indekos atau belum. Namun saudara, Arya Daru sudah tak lagi dapat dihubungi. Inilah yang memicu kerisauan sang istri sehingga sang istri berinisiatif menghubungi penjaga kos untuk mengecek kondisi Arya Daru. Setidaknya saudara, 3 kali istri Daru menghubungi penjaga kos. Panggilan pertama dilakukan pada pukul 22.40, namun saat itu sang istri Daru menghubungi nomor lama penjaga kos yang sudah tak aktif. Dan kalau kita kembali lagi ke rangkaian waktu dari temuan CCTV, sekitar pukul 22.40, Arya Daru masih berada di rooftop Kemenlu. Lalu sang istri menghubungi lagi penjaga kos ke nomor yang baru dan berhasil tersambung pada pukul 00.48. Padahal dari rekaman CCTV, Arya Daru sudah sampai di indekosnya pada pukul 23.23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saudara, istri Arya Daru kembali menelpon penjaga kos 8 Juli pada pukul 05.27 pagi. Dan saudara, inilah rekaman CCTV pada tanggal 8 Juli yang memperlihatkan penjaga kos mondar-mandir di depan kamar Arya Daru pada pukul 00.27. Di mana penjaga indekos yang mengenakan sarung terlihat berjalan di depan kamar diplomat sambil menoleh ke arah kamar. Tak berselang lama, penjaga indekos kembali mendekati pintu kamar dan kali ini dia berhenti sejenak dan terlihat membawa ponsel seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Dan saudara, pada pukul 5.20 pagi sambil membawa sapu, penjaga kos terlihat kembali mengecek kamar diplomat muda Arya Daru. Kalau kita lihat memang terlihat mengecek kamar dari Arya Daru ini dan diduga pengecekan ini kembali dilakukan atas permintaan istri Arya melalui panggilan telepon yang ketiga kalinya kepada penjaga indekos. Dari versi kronologi polisi, istri Daru menghubungi penjaga indekos untuk ketiga kalinya sekitar pukul 5.27 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, setelah bolak-balik mengecek kamar diplomat muda, termasuk mengetuk pintu kamarnya, akhirnya pada pukul 7.30 pagi, penjaga indekos membuka paksa kamar tersebut. Menurut polisi, saat itu penjaga indekos mengajak seorang saksi untuk membuka paksa kamar indekos melalui jendela kamar. Ketika pintu kamar dibuka, saat itulah korban ditemukan dalam keadaan tewas dengan lilitan lakban di atas tempat tidur. Dan saudara, yang menarik adalah soal kunci indekos kamar Arya yang memiliki 2 tipe kunci, yakni kunci yang bisa dibuka dengan akses kartu dan kunci yang hanya bisa dioperasikan dari dalam, saudara. Kunci yang menjadi satu set dengan gagang pintu merupakan kunci yang dapat dibuka dengan kartu akses. Sementara kunci lainnya adalah kunci slot yang hanya bisa dibuka dari dalam dengan cara digeser. Diduga saat itu kamar Arya terkunci dari dalam, sehingga penjaga indekos sampai menjebol jendela kamar untuk membuka paksa pintu. Selain itu saudara, temuan kondisi kamar Arya di bagian plafon juga cukup rapi. Tidak tampak kerusakan apapun di plafon kamar indekos diplomat muda Kemlu saat ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban. Saudara, setelah 2 pekan misteri kematian Daru, ternyata polisi mengungkap kalau ponsel Arya Daru hilang atau belum ditemukan. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak bilang, ponsel Daru yang hilang adalah ponsel yang biasa digunakan Daru untuk berkomunikasi dengan keluarga dan rekan kerja. Yang menarik saudara, saat awal penyelidikan,
polisi tegas menyebut tak ada barang berharga milik korban yang hilang di TKP. Namun kini polisi sebut salah satu ponsel Arya hilang dan belum ditemukan. Sampai sekarang belum ditemukan oleh penyelidik dan masih dalam pencarian. Namun ditemukan juga ada handphone lain dan ditemukan juga beberapa device laptop, ya. Dan kebetulan, ya, setelah diperiksa oleh penyidik, oleh tim laboratorium siber dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya, bahwa WA yang ada di handphone korban dan yang ada di laptop itu connect, Mbak. Tapi ponsel yang masih hilang ini yang biasa digunakan untuk pekerjaan atau untuk komunikasi dengan keluarga, Pak? Ya, ini handphone yang biasa digunakan untuk komunikasi kepada keluarga, teman, dan handetolan. Saudara, Kompolnas juga membenarkan informasi soal ponsel Arya Daru yang belum ditemukan. Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono bilang pada 7 Juli lalu, setelah berkomunikasi dengan istrinya pukul 9 malam, tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, HP Daru off. Dan saat polisi memeriksa TKP, penyidik juga tak menemukan ponsel tersebut. Padahal, saudara, jejak digital dari ponsel Daru bisa menjadi petunjuk pengungkapan kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru. Ponsel ini ketika korban kurang lebih jam 21 kurang itu berada di Grand Indonesia, kemudian biasanya yang bersangkutan menelpon ke keluarganya di Jogja dan termasuk video call, kemudian tahu-tahu telepon beliau itu jam 21.00 itu off karena tidak tahu sebabnya kenapa, dan penyidik juga ketika mendatangi TKP di kamar kosan, kalau nggak salah kamar 105 di Kondia, di kosan tersebut itu tidak menemukan ponsel. Selain ponsel, saudara, tas dan juga barang belanjaan Arya Daru juga sempat dipertanyakan keberadaannya. Karena Arya tak membawa apapun saat kembali ke indekos. Padahal Arya terlihat membawa tas dan kantong belanjaan saat menuju ke rooftop setelah dari Mall Grand Indonesia. Rupanya, saudara, berdasarkan temuan polisi, tas dan kantong belanja milik Arya Daru ditemukan di samping tangga lantai 12 gedung Kemlu. Akses menuju rooftop sehari pasca Daru ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya. Polisi juga mengungkap di dalam tas Daru ditemukan rekam medis dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Tersebut sebenarnya 1 hari setelah ditemukan korban, tim penyidik langsung mencari dan menemukan tas itu berada di atas di lantai 12, di samping tangga lantai 12. Sudah ditemukan oleh jelas nggak ya? Oleh penyelidik. Dan isinya sudah dianalisa, nanti akan disampaikan pada saat rilis. Nah, Pak Rionald, tadi isi dari tasnya apa saja, Pak? Saya tidak bisa menyampaikan secara rinci, Mbak. Tapi saya kasih tahu salah satunya adalah bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban, ya, rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Saudara, polisi mengaku sudah mengantongi hasil laboratorium forensik dari kematian diplomat muda Arya Daru dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Akankah fakta-fakta dan temuan baru polisi bakal menjadi kepingan puzzle yang bisa memecah teka-teki kematian Arya Daru? Kita nantikan saja, saudara.